Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan Presiden ke-7 Jokowi melakukan upaya kriminalisasi terhadap mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dalam kasus dugaan korupsi Formula E yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasto membeberkan adanya dugaan main tangan Jokowi dalam melanggengkan kekuasaannya dengan menjegal lawan politiknya melalui intervensi instrumen negara itu. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Dia juga mengungkapkan Jokowi heran lantaran nama Anies disebut semakin melejit usai dipanggil tim penyelidik KPK seputar penganggaran Formula E. Pernyataan itu berakar dari penjelasan Hasto Kristianto yang mengatakan bahwa aparat hukum, termasuk lembaga penanganan rasuah, diduga dikendalikan penguasa sebagai alat untuk menekan lawan politik. KPK sebelumnya menyelidiki potensi korupsi dalam penyelenggaraan Formula E tersebut pada September 2021. Pemeriksaan ini berlangsung di tengah penyelenggaraan jet darat listrik itu di sirkuit E-Prix Internasional Jakarta, kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Juni 2021. Anies pun pernah dipanggil tim penyelidik KPK dalam kasus tersebut pada 7 September 2022. Nama Anies bahkan disebut-sebut segera jadi tersangka pada Juni 2023. Namun, KPK saat itu menyatakan belum ada tersangka dalam kasus tersebut. Tidak hanya itu saja, Hasto juga membongkar borok Jokowi lainnya. Hasto mengungkap rencana jahat Jokowi yang menggunakan instrumen yang ia sebut sebagai Partai Coklat. Mulanya, ia menceritakan bila dirinya sudah ditargetkan untuk menjadi tersangka karena disertasi dan proses di Pilkada 2024. Jadi ada dua peristiwa yang penting yang mengapa saya ditarget kembali. Yang pertama adalah disertasi saya. Kenapa disertasi? Di situ kan saya menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi yang seharusnya menjadi simbol kebaikan dan otoritas moral itu kan terbukti secara kualitatif dan kuantitatif menjadi core elemen dari suatu ambisi kekuasaan yang berpusat pada gabungan antara feodalisme, populisme, dan Machiavellian. Dan ini ternyata dijalankan terus. Semula orang menyangka udah selesai ketika saudara Gibran sudah ditetapkan sebagai wapres, meskipun cara-caranya sangat prosedural, tidak beretika, merusak sistem hukum dan konstitusi kita. Peristiwa kedua yakni berkenaan dengan penyelenggaraan Pilkada 2024, terutama wilayah Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bobi Nasution sama Edi Rahmayadi harusnya berkontestasi dengan sehat. Tetapi ada mobilisasi dari apa yang disebut sebagai Partai Coklat. Kemudian di Jawa Tengah, antara Andika Perkasa dan Komjen Polisi Purnawirawan Lutfi harusnya berkontestasi dengan sehat. Tetapi kemudian di Boyolali ada adik dari saudara David yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Kemudian di Jakarta, ini kan mulai terjadi suatu pengingkaran terhadap bentuk negara republik, mau diganti seperti sistem kerajaan dengan menempatkan para hulu balang, keluarganya, kemudian mereka-mereka yang dianggap dekat mewakili kepentingan politiknya. Jadi ancaman terhadap kedaulatan rakyat ini tidak berhenti. Ia menilai hal ini makin menunjukkan sebuah pengingkaran terhadap bentuk negara republik yang ingin diganti menjadi sistem kerajaan. Hasto bahkan sempat diperingatkan oleh Koni Rahakundini untuk tidak usah turun ke lapangan
terutama di Sumut dan mempersoalkan Bobi Nasution. Meski begitu, dirinya mengaku tak gentar dengan ancaman ini. Tak hanya itu, ia bahkan mendengar bila Jokowi lengser dari Jakarta, maka ada dana mobilisasi yang cukup besar. Saya dapat informasi cukup akurat setelah Jokowi turun di Jakarta misalnya, dimobilisasi dana hampir 200 miliar rupiah. Itu pun dari permintaan 400 miliar. Jadi buat apa pilkada? Kalau semuanya sudah mencoba untuk disetting, dibuat dengan cara-cara yang sepertinya demokratis, tetapi di dalamnya penuh dengan suatu skenario yang membungkam kedaulatan rakyat itu.